Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abianta Kiboinge dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 19592010004. Pada video kali ini saya akan membahas tentang piranti interaktif, dan materi mata kuliah ini diampu oleh Bapak Reza Fitriansah. Piranti interaktif di dalam konteks interaksi manusia dan komputer, yaitu suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Piranti interaktif dibagi dua, yaitu yang pertama piranti input untuk komputer, misalkan keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua piranti output untuk user atau pengguna, misalkan tampilan monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu piranti input. Piranti input adalah proses pemasukan data ke dalam sebuah sistem komputer dan memberi sebuah perintah ke komputer. Agar dapat memasukkan data ke dalam sistem komputer, user atau pengguna harus menggunakan data yang dimengerti oleh sistem komputer. Contohnya binary digit atau bit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa input dari piranti input itu sendiri. Yang pertama, keyboard. Piranti masukan tekstual dapat dikatakan merupakan piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer, yaitu keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang terdiri dari tombol-tombol digunakan untuk masukkan perintah atau data yang akan diolah komputer dengan cara ditekan. Jenis-jenis keyboard itu sendiri ada keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alphabetik, dan keyboard chord. Yang pertama yaitu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY, tata letak keyboard ini ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Susunan tombol keyboard ini dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Kelemahan keyboard ini mempunyai beban pengetikan tangan kiri sebesar 56%, sehingga sebenarnya lebih cocok digunakan yang tangannya kidal. Next, yang kedua yaitu keyboard Dvorak. Di tahun 1932, ada seorang psikolog dan juga profesor di bidang pendidikan yang bernama Dr. August Dvorak yang menyusun sebuah layout keyboard. Hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan tangan kiri. Tata letak Dvorak dirancang agar bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan sehingga lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak keyboard QWERTY. Next, yang ketiga ada keyboard alfabetik. Tombol yang ada pada keyboard alfabetik tersusun sama persis seperti pada keyboard QWERTY dan Dvorak. Hanya saja susunan pada hurufnya berurutan seperti halnya urutan pada huruf alfabet A sampai Z. Bentuk keyboard ini jarang dipakai sebab jika mengetik dengan keyboard ini kecepatan mengetiknya kurang cepat. Biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak. Keyboard alfabetik digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabetik berbeda dengan alfabetik yang ada, misalnya negara Arab, Cina, dan Rusia.
Next, yang terakhir, nomor 4, ada keyboard chord. Untuk bisa memakai keyboard chord ini dibutuhkan latihan. Kecepatan mengetik biasanya mencapai 300 per detik. Dengan keyboard chord ini, seseorang dapat kombinasi tombol untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata. Hal ini sangat cocok untuk user atau pengguna yang harus mencatat ucapan seseorang, misalnya pada proses pengadilan. Salah satu jenis tata letak keyboard chord ini adalah tata letak Palantipe. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang piranti penunjuk atau pengambil. Piranti penunjuk atau pengambil digunakan untuk menempatkan kursor pada suatu posisi pada monitor dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Saat ini, piranti penunjuk banyak dimanfaatkan pada aplikasi yang berbasis gambar karena memilih perintah dengan piranti penunjuk lebih mudah. Piranti penunjuk juga mempunyai tugas interaktif, misalnya seperti pemilihan, penempatan, orientasi, jalur, kuintasi, dan tekstual. Di dalam piranti penunjuk juga ada beberapa jenisnya, seperti mouse, joystick, like pen, trackball, dan track point. Yang pertama adalah mouse. Mouse merupakan salah satu piranti interaktif yang sering dipakai oleh user atau pengguna. Mouse digunakan untuk penggerak pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. Terlebih, bagi kita yang sering melakukan aktivitas mengedit foto atau membuat desain. Pergerakan mouse itu sendiri di layar ditentukan dengan pergerakan mouse di mousepad. Next, yang kedua, ada joystick. Joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat yang dapat digerakkan ke segala arah. Joystick ini merupakan sebuah piranti penunjuk secara tidak langsung. Fungsi joystick sendiri digunakan untuk memainkan permainan video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Dan kelemahannya sendiri yaitu hanya dapat digunakan aplikasi tertentu saja, terlebih di game PC. Yang ketiga ada like pen. Like pen berfungsi untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen. Like pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer, seperti merancang bangunan atau desain grafis. Yang keempat ada trackball. Trackball memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya, jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar, diperlukan pergeseran mouse. Sementara pada trackball, dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang ingin dikehendaki oleh user atau pengguna. Trackball sendiri mudah untuk digunakan atau simple penggunaannya, dan lebih sedikit memakan ruang. Yang terakhir, nomor 5, track point. Dikenal sebagai joystick. Track point adalah alat penunjuk yang berwujud seperti karet penghapus pada pensil, yang biasanya terletak pada G dan H pada keyboard. Fungsinya sama dengan mouse, yaitu sebagai penunjuk atau sebagai penggerak kursor dengan menggunakan sentuhan jari, dan biasanya sering ditemukan di laptop Lenovo. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, yang selanjutnya akan membangkitkan elektron
yang digunakan untuk menampilkan informasi atau data pada layar tampilan. Nah, pada pengolah tampilan itu sendiri ada monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah komputer, dan kegunaannya tersebut tidak dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer. Sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampilan gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan dan bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan komputer. Monitor itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada monitor Cathode Ray Tube atau yang disebut CRT. Yang kedua, monitor Liquid Crystal Display atau LCD. Yang terakhir, yang ketiga, monitor TFT LCD. Next, di dalam pengolah tampilan ada printer. Printer sebuah perangkat keras output yang terhubung pada komputer untuk menampilkan sebuah dokumen dalam bentuk cetakan print yang berupa teks maupun gambar atau grafik pada sebuah kertas. Selain mencetak dokumen berwarna, saat ini printer juga banyak tersedia dalam bentuk printer foto berkualitas tinggi yang menggunakan teknologi DPI atau dot per pixel. Teknologi ini membuat Anda bisa mencetak foto dengan resolusi tinggi dan menghasilkan foto yang berkualitas. Di dalam printer itu sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada dot matrix printer. Next, yang kedua ada inkjet printer. Next, yang ketiga ada laser printer. Yang keempat ada thermal printer. Dan yang terakhir, next ada plotter. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.